Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ikuti wawancara bagian 3 dari 2 yang sudah kita tayangkan tentang pengalaman Bapak Dr. Handus Tigor Alasan Sinaga, pensiunan PTPN 6 Bah Jambi yang sekarang sudah berubah menjadi PTPN 3. Kalau menentukan bibit betina atau jantan tadi gimana Pak? Itu kalau masuk betina itu memang memerlukan keahlian. Nggak bisa, kita ini sebagai petani kayak gini-gini kalau sudah juga beli aja belum jadi. Tapi dari sumber yang resmi, dari Marihat. Nah, aku membeli bibit umur sekian tahun, cari itu. Jadi kita udah sial tanah aja. Jadi istilahnya kita terima di tempat aja, ya, kita angkut. Udah jamin, dia udah seleksi itu. Dia nggak boleh, karena dia nanti sebagai PTP misalnya, dia malu nanti kalau banyak yang jantan, kena klaim, bisa rusak, kayak aku lagi orang beli. Tapi kalau sekarang ini mereka jaga mutu, jadi jangan beli asal bibitan aja gitu. Jadi kalau ada mariles, istilah sekarang mariles, dileles-leles dari pokok-pokok itu, bilangnya mariles, padahal mesti Marihat kan, tapi istilahnya mariles. Ada tuh kalau tumbuh-tumbuh di jalan-jalan kan ada tuh kalau lewat, ambil, lakukan polybag, jual, bilang ini Marihat sih, bahaya, jangan. Tapi bahaya itu Pak, bisa. Bibit paling menentukan. Ya, bibit ini jangan main-main. Ya. Jadi bibit perlu diperhatikan betul yang betul-betul asli ya. Ya. Jadi untuk menentukan asli itu kita beli yang sudah jadi. Tapi dari yang perusahaan yang ini, pokoknya Marihat, tanya Marihat. Ya. Di mana ada cabang yang bisa, dia sekarang membuka itu kayak cabang-cabang, membantu masyarakat. Dia bikin bibitan tapi mereka di pengawasan daripada ini. Satu bibit itu berapa, Pak? Nah itu tergantung jaraknya dari Medan, dari bibitan itu. Normalnya berapa, setahu Bapak? Yang saya sekarang ini kalau kita bawa dari Medan, beli di bibitannya itu, ya umur 14 itu ya sekitar 30 ke 50 ribu per pokok. Itu kalau kita tanam di daerah perkampungan dengan hutan itu beda coba? Ya sama. Nggak masuk usia yang bibitnya? Ya kita kalau memang sudah nggak ada lagi babi, nggak ada tikus, ya bisa umur 10 bulan lebih murah. Umur bibit itu kan dipelihara, makin besar dia makin mahal. Oh yang udah 16 bulan itu mahal deh? Mahal lah, karena dia sudah ibaratnya kalau tentara ya Kopassus sudah. Oh iya udah. Tak mau lagi tikus makan itu, aku cari yang lain lah gitu ya. Beras aja lah aku makan gitu ya. Kalau ini gigiku rusak ya. Nah, gitu ya. Babi juga gitu kan. Paling-paling gini, udahlah cari yang lain. Karena banyak pilihan kan. Jadi ancaman tuh tanaman baru itu apa ya? Babi tadi Pak? Pertama babi, tikus, landak, ya kan? Itulah monyet. Monyet dicabut-cabut aja. Monyet ya? Monyet. Lampung apalagi udah. Datang ribuan. Habislah. Jadi itu ancamannya Pak, bisa batal kalau nggak diawasi. Itu dari segi hama ya. Hama yang besar-besar. Ya. Tapi kalau cuma beda di dekat kebun, di kampung, dekat kebun-kebun, itu bisa ulat, kantong, ulat api. Habis itu daun makannya. Tapi itu kalau di hutan nggak ada. Mengatasi itu apa Pak? Nah, semprot lah pakai dikutip kalau sedikit ya kan. Oh kalau yang di kampung ulat itu semprot lah ya, racun. Matikan. Dia berapa usia terakhir? Kalau teorinya 25 tahun. 25 ya? Nah itulah maksimal dia, menurun lah dia. Udah menurun ya? Nah, mulai menurun, usaha menurun. Apalagi gak dipupuk lagi, mungkin menurun. Tapi menurun pun, kalau tingkat-tingkat untuk kita masyarakatnya, macam saya pengalaman, 35 tahun masih oke. Oh 35 tahun ya? 35? Iya. Tapi tidaklah lagi 25 tahun. Iya, tentunya kasih itu lagi orang tua. 12 tahun, 13 tahun, duit juga lah itu. Tapi kan masih bisa menghasilkan. Masih, tapi kalau untuk skala perusahaan, itu harus sudah efisien. Harus ditanam ulang lagi, replanting Pak ya? Setiap apa itu 25 tahun 4% harus replanting. Kalau perusahaan,
Setiap tahun 4%, 4%, 4%. Jadi 25 tahun 100. Jadi 125 tahun udah balik lagi yang baru. Itulah kalau standar hektar. Nah, ini kan di perumahan jalan tol ini. Jadi memang pengalaman saya itu ya, saya kasih tahu nasihat. Sepura Belanda dulu, langsung belinya HGU. HGU 10.000 hektar kayak Adolina. Bukanya 10 tahun, sampai 25 tahun bukanya. Gak apa-apa dia. Kalau ini sini, kalau ini ada uang 5 hektar, nggak ada uang 2 hektar. Jadi lama-lama itu. Tapi kita udah terus. Udah milik kita sekelilingnya kan. Nah, jadi kalau bapak menyesal, aduh menyesal, saya pun menyesal. Kok gak sekian dulu? Iya. Tapi penyesalan terlambat. Nanti Apalagi waktu itu masyarakat belum tahu bahwa Belum, mau kebun apa kita pakai, ya, mau jadi apa ya kan? Tahun 74, Ya. tahun 72, liar batu, ya kan? Kalau namanya tanah rawa itu, jin buang anak tadi juga 5.000 aja kasih. Timbang dia mubazir itu ya kan? Nah, dia tak berani, ada hantunya katanya. Iya. Ah, dulu aku beli 5.000, aku bikin sama sampan. Sekarang tak ada cerita. Ya udah tengok contoh kita, Nah, jadi- kebun kita ya kan? Jadi mau memperluas, maaf lah Pak, gak jual katanya. Kami pun hidup kami dari sini kok katanya. Mau bilang apa kita? Nah itulah, jadi ini pengalaman saya itu, makanya saya bilang sama pemula-pemula, ya niatkanlah. Ya coba Pak Edi, sama cucu-cucuku nanti aku beres sama cucu ke sana, sampai pinik-pinik, ya udah, ambillah 100 hektar. Supaya ke sana nanti pulang bawa duit lagi. Udah nginap segala, udah makan, udah bawa ini, udah makan ayam, panggang, bikin kolam, bikin apa di situ. Nah itulah, jadi tergantung Bapak. Mumpung ada, jangan sayang-sayang. Investasi ke tanah nggak ada ceritanya rugi. Tinggal waktu lah. Nah itu yang pasal yang betul-betul kunci. Jangan macam saya itu menyesal. Mau perluas lagi nggak bisa, nggak dikasih, nggak jual ada. Macam ini sekarang. Ya kita kadang udah sempit kan ini rumah. Mau ngincer yang sebelah. Nggak jual ada, mau apa? Kalau perlu jual, 10M kan nggak jual. Jadi ini juga gitu. Iya. Ada tetangga itu bersuruh kayak tim dia, kayak Timor, cuma 1 hektar, ya kan? Ya. Aku punya di sana udah punya lagi, kayak Timor lah, Timor. Aku minta 1 hektar ini, itu jawabnya, maaf Pak, gak jual katanya. Berapa katanya? Gak jual. Kata-katanya bilang 2M lah Pak. Jadi ya, kalau dulu saya beli itu masih dapat 100.000. Padahal 1M itu udah berapa hektar Pak ya kan? Nah, itulah. Udah semua dapat ya kan? Itu dapat. Nah, itu makanya saya pesan yang terakhir ini ya hati-hati lah kalau memang niat mau membuat apa sekalian lahannya dulu dapat. Lahan-lahan yang sekitar Lahan kuasai terus. ambil semua ya kan? Nah, bukanya bertahap. Iya. Nah, itulah. Dan lagi akses keluar itu Ya. harus menuju ke pabrik kita harus ada. Ya. Jangan sampai tutup. Iya. Jadi kalau mau beli tanah di dalam, belilah itu jalan untuk jalan, udah beli kita itu biar mahal. Pokoknya masuk kan ke gang itu dibeli dulu Iya. supaya ada, kalau tidak nanti tutup orang, nggak boleh lewat ya. Di kampung gitu Pak, Iya. kami aja kena, karena harus melewati kelompok tani, di palangnya layar gitu ya. Jadi bayar tol kami Pak sana. Kami nggak ada jalan lain. Kalau mau lewat bayar iuran. Ya apalagi kita udah menghasilkan tempat semua orang Nah, kan? iya itulah. Jadi, Udah di jatahnya lagi kita ya kan? jangan sampai pengalaman saya ini Iya. terkena kepada yang lain. Iya. Kalau bapak saya tanya pengalaman, ya akses itu kalau belum ada, belilah waktu mau bikin kebun sudah pikirkan ada jalan keluar. Kayaknya kalau di hotel ya jalur darurat harus sudah ada. Iya. Jangan sampai nggak ada, nanti mati terbakar. Mau lompat nggak ada Iya. apa aja. Kan kadang-kadang orang kan sayang. Iya. Atau orang Cina kalau untuk apa bikinnya di raja besi, waktu kebakaran nggak bisa keluar, mati. Iya. Jadi ini pun harus keluar produksi itu harus kita kuasai. Jadi kalau ada tanah yang kita kebun kita masuk dalam, dibelilah dulu tanah itu untuk jalan itu. Walau nggak dibuka, tapi udah kita punya. Di situ nanti mulai menghasilkan, baru kita bawa babat masuk mobil kita, nggak ada yang larang. Tapi kalau nggak nanti di palangnya, nggak boleh lewat.
Mana mau bawa lagi ya kan? Nah, kan banyak di sini di kota-kota kan, Ya, busuk. portal kayak gini nggak boleh lewat. Nah, mau apa kita? Ya. Nah, jadi itulah nasihat yang terakhir. Makanya itu pikirkan dulu apa ya. Nah, kalau tanahnya murah, Ya. belilah luas. Nanti bukanya. Dan nanti kalau pun jual separuh untuk membayar bisa juga. Iya, iya, iya. Nah, itu makanya enak. Jadi tabungan dari situ. Kalau bisa beli tanah-tanah masyarakat yang bisa untuk aksesnya kan. Iya betul. Jadi maksudku tadi ya artinya tanah tetap manusia bertambah. Iya. Jadi hukum ekonomi permintaan penawaran. Iya. Tanah tak ada tambah. Penduduk saja harga naik. Iya. Jadi nggak ada cerita investasi di tanah itu rugi. Yang penting jangan tanah garapan, jangan tanah ini. Iya. Yang penting secara hukum memang itu punya media gitu. Itulah yang terakhir Pak kuncinya. Ya. Jadi itulah dari Pak Sinaga hal-hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat atau pengusaha yang ingin buka kebun sawit baru. Pertama, lahan yang di hutan harus kalau bisa kita bebaskan semua yang di sekeliling itu. Karena waktu itu harganya murah dan orang tidak tahu mau buka usaha apa kita. Karena tanah itu boleh tanah tidak bertuan, tapi ada pemiliknya. Tanah ulayat atau tanah apa kita pun nggak tahu. Tapi yang jelas saran Pak Sinaga, kalau bagi pengusaha atau masyarakat, kalau 2 hektar bisa tak cukup, tapi bebaskan kalau ada kemampuan uang, dana, maka bebaskan semua tanah yang ada di situ. Mungkin dia 50 hektar, 100 hektar, harganya kan murah. Timbang nanti kalau sudah jadi kita tanam bisa bertahap. Tapi kalau minta kita beli 2 hektar atau 10 hektar, sementara tanah ada sekitar 50 hektar. Waktu kita udah jadi memperluas, itu harganya akan melonjak. Bahkan lebih daripada harga yang 2 hektar itu yang kita kelola. Jadi masyarakat diminta Pak Sinaga agar membebaskan semua tanah-tanah yang bisa dibebaskan, bisa diganti dengan dana, sehingga kita waktu tahapan untuk penanaman sawit bisa kita lakukan. Mungkin 1 tahap 2 hektar dulu, nanti tambah 5 hektar, nanti tambah 10 hektar. Jadi tanah itu udah milik kita. Dan juga yang perlu akses keluar masuk mobil atau angkutan pengangkut sawit. Jangan tidak ada jalan atau akses sehingga nanti buah sawit kita busuk. Mau kemana dijual? Karena masyarakat tidak akan boleh melintasi jalannya kalau sawit itu sudah nampak sama dia menghasilkan. Kalaupun kita mau melewati jalan masyarakat, dia akan mencukai kita. Wajar aja itu, karena kita satu perusahaan perkebunan yang tidak ada akses, kita pakai jalan mereka. Itu aja para pemirsa. Terima kasih Pak Sinaga atas waktunya, pengalamannya. Mudah-mudahan masyarakat kita, terutama yang akan membuka lahan baru ataupun yang sedang mengerjakan lahan baru